Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang berbahagia, di tengah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tentu ini adalah saat yang terbaik bagi kita untuk kembali merenungkan tentang apa hakikat dan tujuan dari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya mengajak para sahabat sekalian untuk melihat kembali apa yang menjadi tujuan kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Hal ini telah Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kalau kita mengaku bahwa kita orang beriman, maka kita termasuk di dalam panggilan tersebut untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah, lalu apa tujuan kita berpuasa? Di sini Allah menyampaikan kepada kita bahwa la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, sekarang saya mengajak sahabat sekalian untuk melihat apa hakikat dari takwa atau apa ciri orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam awal surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 1 sampai 5, yang berbicara tentang karakteristik dari orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini, yang tentu sahabat sekalian juga sangat familiar dengan ayat atau surat ini, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Nah, sahabat sekalian, di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Apa itu? Terjemahannya adalah Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib
mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan diteruskan lagi pada ayat berikutnya adalah, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Mereka yakin akan adanya kehidupan hari akhir. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi silahkan nanti sahabat mentadaburi ayat ini dan melihat ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Selanjutnya, mungkin harus kita pahami juga ada definisi yang sifatnya sangat operasional sekali dari hakikat takwa itu. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan di dalam bukunya Tarbiyah Ruhiyah. Di dalam buku tersebut beliau menyampaikan, dalam satu riwayat yang sahih disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, bukankah Anda pernah melewati jalan yang penuh duri? Ya, jawab Umar. Lalu Ubay bertanya lagi, apa yang Anda lakukan saat itu? Sahabat Umar menjawab, saya bersiap-siap dan berjalan dengan hati-hati. Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menutup dengan jawaban, itulah takwa. Nah, di dalam buku tersebut kemudian Dr. Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan bahwa berpijak dari jawaban Ubay bin Ka'ab atas pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut, Said Qutb berkata dalam tafsir Fi Zilalil Quran, itulah takwa, kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa takut terus-menerus, selalu waspada dan hati-hati, jangan sampai kena duri jalanan. Jalan kehidupan yang selalu ditaburi duri-duri godaan syahwat, kerakusan dan angan-angan, kekhawatiran dan keraguan, harapan semu atas segala sesuatu yang tidak bisa diharapkan, ketakutan palsu dari sesuatu yang tidak pantas untuk ditakuti, dan masih banyak duri-duri yang lainnya. Para sahabat, dari penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan yang mengutip dialog antara sahabat Umar bin Khattab dengan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kita dapat menyimpulkan bahwa hakikat takwa itu adalah kehati-hatian. Kehati-hatian untuk menghindari dosa dan selalu berupaya untuk meraih pahala. Jadi, ketika kita menghubungkan antara surat ayat yang memerintahkan tentang kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang menyebutkan bahwa tujuan dari puasa kita adalah ketakwaan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, kemudian kita dapat menghubungkan dengan kisah tadi bahwa ketakwaan itu adalah kehati-hatian, takut berbuat dosa dan selalu berupaya mendapatkan pahala. Inilah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa takwa itu adalah selalu berhati-hati di dalam langkah-langkah yang diambil oleh orang-orang yang beriman. Sahabat sekalian, sekarang kita
refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Hendaklah kita sebagai orang tua tentu takut dan harus berhati-hati, jangan sampai kita memberikan nafkah kepada keluarga kita dari barang-barang yang berasal dari sumber yang subhat, apalagi yang haram. Hendaklah kita sebagai orang tua selalu berhati-hati dan takut jangan sampai kita salah di dalam mendidik putra dan putri kita. Dalam skala yang lebih luas, apabila sahabat sekalian mendapatkan amanah, apakah sebagai pejabat publik atau tokoh di masyarakat, maka kita hendaknya selalu mengedepankan kehati-hatian agar kebijakan-kebijakan yang kita ambil tidak merugikan masyarakat banyak, dan kita selalu hati-hati dan takut jangan sampai kita menyalahgunakan jabatan kita untuk kepentingan kita pribadi yang merugikan orang lain, atau kita melakukan korupsi dari jabatan yang kita emban. Demikian sahabat sekalian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.